Firman, ini kebetulan baru banget nih, hangat nih, hal tentang video viral yang dimana ada Gatan yang dimana yang kita ketahui adalah mantan dari suami artis ya gitu, yang memakai senjata api. Nah, untuk di kasus ini abang sebagai mungkin pakar hukum ya melihatnya itu seperti apa sih bang? Iya, oke. Pada saat orang melakukan sebuah tindak atau dugaan tindak pidana, kemudian dugaan tindak pidana itu menggunakan senjata api, kan ada aturan-aturan yang harus dimiliki oleh pemilik senjata api tersebut. Ada izinnya nggak? Izin yang mengeluarkan adalah kepolisian dan itu harus diperpanjang per 5 tahun terkait dengan psikis seseorang, apakah layak untuk dilanjutkan izinnya atau tidak. Kemudian tiba-tiba senjata tersebut digunakan dengan semena-mena kepada orang yang mungkin musuhnya, mungkin tidak sengaja atau mungkin siapapun lah. Adanya sebuah letusan. Ada dugaan si yang korban tersebut itu berhak untuk melaporkan dugaan tindak pidana ini. Pertama, kepemilikan senjata api. Kedua, dugaan mungkin percobaan pembunuhan. Bisa jadi kan, meletuskan kan berarti ujungnya adalah menembak seseorang. Jadi dua pasal tersebut nanti akan dijadikan sebuah dasar laporan polisi. Pertama, kepemilikan, dan itu kan lumayan berat juga hukumannya. Kemudian terkait dengan percobaan pembunuhan, atau mungkin jangan-jangan sudah ada perencanaan pembunuhan. Jadi nanti pasal yang perencanaan pembunuhan itu akan masuk kalau memang sudah direncanakan kemarinnya, sebulan yang lalu akan melukai seseorang dengan senjata api. Dan itu ancamannya pidana mati. Oke. Bang, ini kan berarti ada, kita bisa dibilang ini ada 3 pasal yang dikenakan mungkin nanti oleh Gatan ya. Nah, kalau untuk yang 2 pasal yang mungkin perencanaan ataupun yang pemilikan senjata api, untuk sanksi yang diterima seperti apa sih bang? Jadi kepemilikan senjata api itu akan dilihat di tempat yang namanya kepolisian, apakah di Polresta, Polda, ataupun Bareskrim. Pertama akan dilihat izin. Kalaupun punya izin, apakah sudah diperpanjang? Karena perpanjangan kepemilikan senjata api umumnya kan per 5 tahun. Pasti akan dilihat psikisnya, psikotes itulah, kejiwaannya. Masih sabar nggak memiliki senjata api? Kalau memang ternyata secara psikis yang dilakukan oleh psikolog mengatakan tidak boleh lagi, berarti senjata api itu diambil oleh pihak kepolisian. Nah, disitulah nanti yang paling fundamentalnya, senjata apinya ada izin nggak? Kalau nggak ada izin berarti nanti akan diproses sesuai dengan undang-undang tindak pidana tersebut. Dan yang pasti kalau dilapis semuanya ancaman hukuman termasuk percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata ilegal, kemudian ada dugaan pembunuhan berencana, berarti kan di atas 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun, ya nanti tetap diproses, diproses melalui klarifikasi, investigasi, atau BAP. Kalau sekarang namanya BAI, berita acara investigasi. Nanti ada saksi, ada alat bukti selongsong pelurunya, dan lain-lain. Kalau memang terbukti itu akan segera ditingkatkan tuh menjadi penyidikan. Kalau sudah penyidikan, sebentar lagi akan muncul yang tadinya statusnya terlapor menjadi tersangka. Kalau pasal yang masuk semuanya ini itu di atas 5 tahun, itu wajib untuk ditahan di rutan. Mungkin di rutan Polresta atau rutan Polda Metro, tergantung LP itu ada di mana. Nanti berproses lagi kalau memang naik lagi tahap 2 ke kejaksaan baru ke pengadilan untuk diputus. Itu hukum acara pidana yang berlaku di Eropa Continental Justice System yang dianut Indonesia, Belanda, dan Perancis. Oke. Bang, ini kan juga kemarin itu sempat terlihat bahwa dia sempat mengancam. Berarti itu ada pasal pengancaman juga di dalam nanti yang dikenakan oleh Gatan sendiri? Kalau memang ada pengancaman berarti pasalnya tambah banyak lagi dilapis. Tapi sebenarnya kalau ujungnya ada dugaan perencanaan pembunuhan, sebenarnya 1 aja udah masuk. 340, karena itu kan paling tinggi. Pidana seumur hidup sampai mati. Kalaupun angka minimum 20 tahun gitu.
Jadi pengancaman oke lah mau dimasukin boleh, perencanaan pembunuhan dimasukkan boleh, kepemilikan senjata api ilegal dimasukin boleh. Tapi kalau memang ada dugaan yang namanya perencanaan pembunuhan, pasal 340 aja masuk KUHP. Karena itu paling tinggi, sampai seumur hidup dan pidana mati. Oke. Bang, ini kan jadi banyak ya Bang, maksud saya tuh kayak sekarang mungkin yang memegang senjata api itu tidak hanya di kalangan polisi saja, tetapi di kalangan selebrita pun mungkin beberapa memiliki gitu kan. Nah, Abang sebagai seorang yang ahli di pakar hukum nih, baiknya seperti apa sih Bang kalau untuk kepemilikan senjata api agar mereka tuh tidak menggunakannya semena-mena lah Bang gitu? Sebenarnya secara aturan yang berlaku kepemilikan senjata api sudah ada peraturan yang kalau menurut saya bagus. Di situ ada formulir dulu. Anda menginginkan kepemilikan senjata api tujuannya apa? Pertahanankah, bela diri kah, atau mungkin dia adalah atlet bisa jadi kan, diperbakin dan lain-lain. Kemudian setelah itu akan dilihat jangka waktu. Tujuannya apa? Masih stabil nggak secara psikisnya orang tersebut yang memiliki senjata api. Selain perizinan lengkap, dia masih stabil nggak? Jadi polisi bekerja sama psikolog di situ. Kalau menurut psikolog, masih stabil, dilanjutkan, berarti diperpanjang lagi. Terus sampai dia merasa cukup misalnya. Karena itu harus izin itu tetap diperbaharui terus-menerus. Tinggal kalau misalnya diperbaharui, otomatis psikolog masuk lagi. Dilihat lagi, di assessment lagi. Apakah masih tepat? Apakah masih layak memiliki senjata api tersebut? Kalau memang masih layak, diperpanjang lagi. Seterusnya kira-kira gitu. Sampai batas waktu yang mungkin ujungnya meninggal kan gitu. Tapi kan tidak jarang mungkin ada beberapa mungkin kita anggap aja kita tidak tahu ya Bang untuk siapa artis pun itu. Tapi kadang kan ada yang artis yang mungkin izinnya tidak diperpanjang gitu kan, ada yang seperti itu tetap menyimpan atau mungkin ada yang bilang menurut mereka adalah ini buat jaga-jaga lah gitu. Nah itu sangat menyayangkan nggak sih Bang hal-hal seperti itu, mereka kayak kurang aware lah, kurang memperhatikan lah gitu. Betul, artinya kepemilikan senjata api kan mereka beli, berarti dari hasil si pemilik tersebut gitu lah. Kemudian baik public figure ataupun penegak hukum, balik lagi pada saat izinnya tidak diperpanjang, seharusnya senjata api itu dipetieskan atau diserahkan saja ke aparat penegak hukum gitu loh, untuk digunakan ke yang lain. Itu boleh-boleh saja, tapi memang kita tidak pungkiri karena mereka merasa saya kan yang beli, kenapa saya harus kembalikan? Akhirnya disimpan. Pada saat disimpan, kemudian ada dugaan. Tiba-tiba terjadi yang namanya ketidaksengajaan atau kehilafan. Yang salah siapa? Yang salah adalah tetap pemilik senjata api tersebut gitu. Pertama nggak ada izin atau izinnya tidak diperpanjang. Kemudian tiba-tiba ada masalah pribadi, masalah keluarga, akhirnya terbersit untuk meletuskan pistol tersebut. Dan itu sangat miris sebenarnya. Maksudnya kalau nggak diperpanjang, dipetieskan, dibuang atau dikasih ke penegak hukum semestinya gitu. Nah ini yang ada sedikit kelemahan mungkin di situ. Jadi pada saat atau mungkin kontrolnya lebih tepatnya, kontrol dari kepolisian kadang-kala memang tidak mengontrol gitu loh, siapa yang sudah expire kepemilikannya. Ini kan sifatnya kayak self dia harus melaporkan sendiri gitu. Datang ke kepolisian kemudian diperpanjang, ada psikolog juga, kalau memang layak atau lulus boleh mendapatkan senjata api tersebut, memperpanjang tersebut. Tapi yang public figure menyimpan, yang nggak salah, asal tidak digunakan gitu. Nah ini masalahnya digunakan pada saat dia stres mungkin. Nah ini harusnya sosialisasi dari kepolisian sangat masif. Setelah tidak ada perpanjangan harus diserahkan, harus diambil. Nah itu mungkin yang belum keras gitu loh sosialisasinya. Dan itu harus selalu ada sosialisasi itu bagi pemilik senjata api yang tidak diperpanjang atau senjata apinya sudah daluarsa gitu kepemilikannya. Itu sebenarnya.
terakhir untuk mungkin pesan atau mungkin himbauan lah bagi mereka yang memiliki senjata api, mungkin dengan abang memberitahu mungkin biar mereka lebih bijak dalam menggunakan senjata api gitu, dan mungkin ada juga mungkin dengan mereka memegang itu nanti ada konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Iya. Senjata api itu hanya sebagai tool saja semestinya untuk membela diri atau mungkin untuk pertahanan, namun bukan sebagai satu-satunya. Yang paling penting adalah senjata api itu bisa membunuh orang, itu yang harus difikirkan. Jangan sampai senjata api itu ada di tempat yang tidak tepat. Gunakan kalau memang ada izin dan psikolog pun mengatakan oke lah, lanjut, patut Anda masih memiliki senjata api, itu silakan. Tapi kalau sudah tidak ada izin, baik public figure atau siapapun yang memiliki senjata api, lebih baik dimusnahkan kalau menurut saya, atau diserahkan ke penegak hukum. Karena penegak hukum kan pasti punya kegiatan banyak kan, tidak mungkin mengontrol satu-satu mana yang sudah daluarsa, mana yang sudah tidak berlaku lagi gitu. Karena memang hak senjata api karena dia beli ya dia simpan gitu. Tapi kalau saran saya sebagai penegak hukum juga, pada saat tidak diperpanjang atau tidak mau diperpanjang atau tidak lulus pada saat perpanjangan senjata api, kepemilikan senjata api tersebut, musnahkan. Karena bisa jadi akan merusak keluarga, merusak lingkungan, dan ada dugaan merusak ke banyak orang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.